Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur ahfaz wa aid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, Syekh Ahmad dan Syekh Ala hafizahumallahu ta'ala, mata'anallahu bituli hayatihim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, Ustadz Ramli Ahmad MSOS, yang panggilnya Syekh. Kemudian Tuan Guru Muhammad Wirajaya, sahabat tiang. Kemudian Bapak Penghulu, Bapak Kepala Desa, dan mungkin tokoh-tokoh yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya tiang tadi kaget juga ya, datang dan melihat ada dua syekh dari Mesir. Kalau katanya para ulama di dalam kitab itu, iza wajadal ma' batalatit tayamum, katanya. Kalau sudah ada air, maka tayamum itu batal. Kalau sudah ada syekh-syekh besar yang lebih alim, kenapa harus kita? Artinya beliau-beliau ini yang lebih pantas menyampaikan hikmah-hikmah ya daripada nuzulul Quran. Tetapi karena memang kita yang diamanahkan, insya Allah kita akan menyampaikan hikmah-hikmah tentang nuzul Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tiang bersyukur sekali melihat Masjid Longserang ini ramai. Sekarang kita sudah masuk tarawih malam ke 21 Ramadan. Alhamdulillah, kalau di masjid-masjid lain ada kemajuan, nah, kalau ini di sini gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan. Apa yang maju? Safnya. Tapi kalau di sini alhamdulillah wa syukurillah full. Ya, full jamaahnya sampai belakang. Alhamdulillah, itu bentuk kesyukuran yang harus kita sama-sama panjatkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tiang ingin menyebutkan salah satu qaul daripada para ulama yang mengatakan bahwa kullu syai' yartabit bil Qur'an asbaha aziman. Soh keda ya Syekh? Betul kata beliau. Semua yang terhubung dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Al-Qur'an niki bapak-bapak dan ibu-ibu turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar akan dijadikan malam yang mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, ya, menjadi bulan yang paling mulia. Bagaimana cara tiang pelungguh memuliakan turunnya Al-Quran tersebut di bulan Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu? Ternyata caranya adalah dengan kita berpuasa. Puasa niki, sebagaimana yang dibacakan oleh qori kita tadi, salah satu tujuannya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tujuan tiang pelungguh berpuasa itu adalah untuk mengagungkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Hidayah apa? Turunnya Al-Quran. Wala'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur atas turunnya Al-Quran itu.
Lalu dilanjutkan ayatnya tadi oleh qori kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya di mana tempatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, aku dekat. Sehingga apa kata para ulama? Salah satunya Imam Fakhruddin Ar-Razi fi kitab Mafatihul Ghaib, ya Syekh, itu mengatakan bahwa setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita berpuasa, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita tarawih malam-malam dan lain sebagainya, maka kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gente idap ya. Bahkan tidak hanya kita yang mendekat, Allah Subhanahu wa taala juga mendekat. Bahkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata qarib itu maknanya adalah bila wasitoh. Seakan kalau tiang pelungguh bisa sempurna puasa Ramadan ini, hubungan kita dengan Allah ini seakan tidak ada perantara, tidak ada temboknya, tidak ada penghalangnya. Sehingga apa? Apa buktinya tidak ada tembok, tidak ada penghalang? Apa buktinya dekat? Puji budak watad da'i idza da'an. Kalau tiang pelungguh berdoa dengan doa-doa yang bagus, maka insya Allah akan diijabah. Sehingga apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Malam-malam 10 malam terakhir niki itu adalah tempat terbaik untuk kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita bahkan setahun ke depan atau untuk masa depan kita. Mengapa? Karena di sana diturunkan Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar, Bapak Ibu? Lailatul Qadar maknanya adalah takdirul, kata para ulama yang pertama, takdirul umur wal ahkam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu di sanalah tempatnya menentukan beberapa dari takdir-takdir kita ke depan. Misal ada Bapak Ibu yang punya penyakit misal. Nah, bisa diikhtiarkan dengan berdoa di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kesehatan untuk kita di tahun-tahun yang akan datang. Atau misal bapak-bapak punya hajat melet tiang Brombok misal. Brombok apa? Brombok lauk ya, Brombok anak. Betul ibu-ibu ya, Brombok anak. Nah itu bisa didoakan. Atau misalkan mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan pekerjaan saya dipermudah. Mudahan apa saja hajat-hajat kebaikan itu, langitkan dia di malam-malam Lailatul Qadar. Di malam 10 malam terakhir ini. Karena apa? Di sanalah tempat Allah Subhanahu wa taala takdirul umur wal ahkam. Tempat Allah menentukan beberapa dari takdir-takdir kita ke depan. Selain itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa makna daripada Lailatul Qadar? Ya. Ada hikmah besar dari Lailatul Qadar itu, kenapa dia disembunyikan. Sebokna ya sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberitahu bahwa 10 malam terakhir saja. Tetapi denara ita si tahu mbe papahna. Paham pelunggu bahasa tiang? Bahasa Pancor ya. Mbe ita tahu mbe papahna, di mana tepatnya? Ada pelunggu yang tahu? Mungkin dari mimpi kapan Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Karena apa Bapak dan Ibu-ibu? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Annallaha ta'ala akhfaha ya, kama akhfa kulla syai' katanya. Allah menyembunyikannya sebagaimana menyembunyikan hal-hal lain yang penting. Sekarang tiang tanya, ibu-ibu, kalau ada duit
pelungguh dikasih sama suami, berani pelungguh taruh dia di depan rumah? Hah? Atau perhiasan, pelungguh punya, berani pelungguh lepas-lepas dia? Nah, kenapa? Karena dia penting, karena dia berharga. Pasti kita akan sembunyikan. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hal-hal yang penting di dunia ini karena dia berharga. Contohnya di sana, Allah menyembunyikan ridho dalam setiap ketaatan kita. Allah menyembunyikan kapan doa kita diijabah dari setiap doa yang kita panjatkan. Supaya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Liyu'azzimu kullalayali. Ya. Supaya kita memuliakan setiap malam itu. Agen dende ita pacu pas nuah deket doang. Coba. Kalau seandainya tiang pelungguh tahu kapan Lailatul Qadar, misal ada bocoran. Lailatul Qadar insya Allah malam ke-27. Yakin enggak kita bisa seramai ini di masjid? Ya? Mungkin bisa jadi kita mengatakan bahwa ya kita jalan-jalan dulu, belanja lebaran, nanti pas malam 27 baru kita pacu. Betul apa tidak? Supaya apa? Supaya kita mengagungkan semua hari-hari itu. Kalau seandainya tiang pelungguh tahu, piran tauna terterima doa anta sida Allah Subhanahu wa taala, kapan dia diijabah doa kita oleh Allah, apakah pelungguh akan berdoa setiap hari? Mungkin pas kita diterima saja tempat kita berdoa. Sisanya mungkin santai-santai. Betul apa tidak? Nah, itulah mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah daripada Lailatul Qadar itu disembunyikan. Hikmah yang kedua, kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan bapak-bapak dan ibu-ibu? Adalah annal ma'siyah ma'al ilmi asyaddu minal ma'siyah bi ghairi ilm. Kalau kita mengerjakan, misal contoh, badakna itu sida Allah Ta'ala. Lailatul Qadar itu malam ke-25 misal. Tapi karena kita tahu malam 25, terus mungkin karena dorongan godaan setan niki Bapak Ibu, padahal wah tahu tuh malam 25 tapi ndak kita pergi beribadah, ndak kita pergi berdoa, ndak kita pergi qiyamul lail, ndak kita pergi tarawih. Padahal wah badannya itu tanggal 25. Maka itu lebih berbahaya daripada kita tidak tahu sama sekali. Istilahnya menara kanak beci dia tahu si aran mencuri itu haram, beda bahayanya dengan orang tua yang sudah tahu kalau mencuri itu haram. Paham niki Bapak Ibu? Artinya apa? Allah memang ingin rahmat untuk kita supaya jangan agenes kedi celah te untuk durhaka kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dijelaskan kenapa seperti itu semangat dari keagamaan kita Bapak dan Ibu-ibu. Ya. Daf'ul mudarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kemudaratan itu lebih utama daripada kita mencari kebaikan. Jadi tiang ingin menceritakan dulu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah datang ke masjid, naik ke masjid. Kemudian dilihat ada di pojokan orang yang sedang tertidur. Yang juga tidak tahu ya namanya masjid ini memang diciptakan Ellen ya. Ellen bahasa pelungguh?
Kalau sore-sore kita di masjid itu emang becat, hilang ya. Becat tertindo. Nah, dulu juga ada seorang sahabat yang tertidur di masjid. Akhirnya apa kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sayyidina Ali? Bangunkan dia, wahai Sayyidina Ali. Bangunkan dia, suruh dia berwudu. Akhirnya dibangunkan oleh Sayyidina Ali dan disuruh sahabat yang tidur tadi untuk berwudu, tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Terus bertanya Sayyidina Ali ini sama baginda Rasul, "Ya Rasulullah, engkau ini semangatnya adalah fastabiqul khairat." Artinya apa? Kalau masalah hal kebaikan, pasti engkau orang yang pertama, yang duluan. Tapi kenapa engkau menyuruh saya? Padahal bisa saja baginda Rasul yang membangunkan, gitu. Padahal itu adalah hal kebaikan. Tapi kenapa engkau menyuruh saya? Apa jawaban baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang itu saya yang minta untuk bangun, saya yang minta untuk berwudu, terus tiba-tiba dia menolak, mungkin saking dalam petindoknya kan, kadang-kadang nggak dodok dulu gitu kan. Dia tahu, dia sadar, ternyata Rasul ternyata yang membangunkan misal. Nah, maka apa? Itu jauh lebih berbahaya daripada kalau dia menolak perintah engkau, wahai Sayyidina Ali. Artinya apa? Memang Lailatul Qadar itu disembunyikan bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita terus mengagungkannya di setiap malam, 10 malam terakhir ini. Jangan sampai hilang ya semangat kita untuk mengisinya. Karena kalau kita tahu pas neturun doang tahu baju. Sehingga apa? Disembunyikanlah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tips atau cara kita mengisi Lailatul Qadar ini? Yang mana Lailatul Qadar ini mulia memang karena Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita mencari atau mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam surat Al-Qadar mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu antara maghrib sampai subuh. Waktunya antara maghrib sampai subuh. Lailatul Qadar ini. Lalu bagi kita yang mungkin, yang mudah-mudahan kita tidak malas nih, bagi kita umat akhir zaman yang malas-malas niki, gimana caranya kita bisa menghidupkan Lailatul Qadar semalam penuh? Pertama, kalau dalam hadis riwayat Muslim, ndak lupaang sholat jamaah isya dan subuh. Apa kata hadis itu? Man sholal isya fil jamaah faka'an nama qoma nisfal lail. Si sembahyang isya berjamaah seakan dia menghidupkan setengah malam. Salat isya berjamaah seakan dia menghidupkan setengah malam. Man shalla subuh, ya. Barang siapa yang salat subuh fil jamaah faka'an nama shalla laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan dia sholat semalaman. Seakan dia sholat semalaman. Bagi kita, Bapak Ibu, yang mungkin siaran umat akhir zaman, kadang-kadang ada doang alasannya kan. Ada saja alasannya, atau mungkin ya yang namanya keimanan kita, yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Paling tidak jangan tinggalkan jamaah isya dan subuh. Jangan tinggalkan jamaah isya dan subuh. Dengan kita berjamaah di 2 waktu sholat itu seakan kita menghidupkan satu malam. Tapi kalau bisa dihidupkan satu malam, enggak tidur semalaman, misalkan Bapak Ibu enggak tidur semalaman, diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan qiyamul lail, itu lebih baik lagi. Tapi kalau kita punya tenaga dan motivasi sebesar itu. Tapi paling tidak jangan tinggalkan sholat berjamaah isya dan subuh.
Kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa acaranya harus habis ini, Syekh? Tidak ada? Ah. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Lailatul Qadar itu ya adalah hadiah terbesar, salah satu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nilainya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah sampai menghadiahkan Lailatul Qadar itu sampai nilainya lebih dari 1000 bulan? Supaya kita sama-sama semangat cari Lailatul Qadar ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dulu kisahnya Bapak Ibu, para sahabat dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diberitahu bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dikasih tahu di malam Lailatul Qadar. Tapi tidak atau belum turun ayat yang menjelaskan tentang apa fadilah daripada Lailatul Qadar itu secara lebih terperinci. Sehingga apa? Ada di satu masa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dengar cerita tentang Bani Israel di zaman dulu. Karena rajul fi Bani Israel, ada dulu laki-laki Bani Israel. Pegawaiannya kalau dia di malam hari itu sholat semalaman. Qiyamul lail semalaman. Tapi kalau di siang hari kerjaannya adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Malamnya sholat full sampai pagi, siangnya jihad fisabilillah, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan. Mendengar cerita itu, fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Rasulullah beserta para sahabatnya takjub. Kok ada orang yang sehebat itu, katanya. Akhirnya apa? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah untuk kita semua, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tenang, kalau mau cari pahala yang sebesar itu bisa kita dapatkan dengan melalui Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Jadi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana tidak akan ada kita yang bisa menghitungnya, Bapak Ibu nggih. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Tidak ada kita yang bisa menghitung seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ya memang itulah rahmat-rahmat itu tatkala kita rasakan, kita pelajari, tentu kita akan bahasa kanak mudanya melting ya. Tentu kita akan jatuh cinta, tentu kita akan sayang kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan di 10 malam terakhir niki kita usaha maksimal memenuhi masjid-masjid kita dengan ibadah-ibadah kebaikan, karena biasanya godaan di 10 malam terakhir itu adalah diskon ya. Diskon baju lebaran. Lebih menggoda. Nah, sekarang tiang tanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang berharga. Sebagaimana mungkin diskon yang ada di toko untuk baju lebaran niki juga berharga, Bapak Ibu nggih. Siapa yang tidak mau ngejar diskon baju ya? Biasanya mahal jadi murah ya. Sekarang tinggal kita memilih mana yang mau kita pilih, diskon baju atau kita mengejar Lailatul Qadar. Atau bisa kita siasati dengan apa? Sorenya tempat kita pergi belanja, malamnya kita pakai untuk menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir ini. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga apa? Mudah-mudahan ya, munajat kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini, insya Allah dan pasti itu janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diterima. Ada pelungguh yang merasa bahwa lelah ku berdoa wah pira tahun te berdoa dek wah dekman terterima, dekman terjawab sidi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasa seperti itu? Ada? Mungkin pasti ada munajat kita, keinginan kita, tapi belum diterima oleh Allah, artinya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan kepada kita bahwa pasti gente jawab. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti aku jawab. Tapi memang cara Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita niki tidak serta-merta filhal, tidak serta-merta langsung jawab. Kalau harapan kita kan Bapak Ibu nggih, ya Allah, melengku atau keinginanku, apa bahasa pelungguh kalau tiang mele ya, melengku gitu. Hah? Mele. Melekku, ya Allah, melekku. Misal apa? Melekku emas. Tuk tri tiba-tiba. Kan itu keinginan kita kan? Atau keinginan kita langsung dia tiba-tiba di depanin, ya Allah, melekku sehat, misal. Langsung tiba-tiba bisa jalan misalnya. Tiang dulu pernah operasi di kaki kiri karena cedera dulu main futsal ya. Tiang suka olahraga futsal. Cedera di kaki kiri, dioperasi itu sampai tiang 2 bulan apa 3 bulan pakai tongkat. Nah, itu rasanya ya Allah, yang setiap hari kita jalan ini mungkin kita tidak syukuri ya, tapi pas dia sakit, pas dia tidak bisa jalan kaki kita ini, di situ tempatnya kita merasa, ya Allah, ternyata nikmat jalan itu besar. Ternyata nikmat jalan itu tidak kecil. Nah, keinginan kita ketika berdoa, ya Allah, mudahan kaki saya sembuh, melente langsung sembuh. Tapi ternyata Allah ada caranya mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah ayyu ajjalalahu fid dunya, katanya dalam hadis, bahwa langsung dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mungkin ada pelungguh yang doa-doanya sudah diijabah oleh Allah taala, nah masuk dalam kategori pertama itu. Langsung doa kita dijawab di dunia. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ternyata belum kita diijabah di dunia, ayyuddakharalahu fil akhirah. Mungkin saja doa kita akan dikabulkan di akhirat. Mungkin ada bapak-bapak yang berdoa, ya Allah, belengku berombok karing 2 misal. Mungkin kalau tidak diijabah sekarang, di akhirat. Tapi ingat, mungkin di akhirat ketemu lagi sama istrinya, enggak diizinin. Atau mungkin doa-doa kita, ya, kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tetapi yang ketiga, ya, selain dikabulkan di dunia atau dikabulkan di akhirat, si ketelu Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah ayyusrafa anhu minassu biqadri mada'a. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita diselamatkan dari keburukan-keburukan yang mana setara manfaatnya dengan doa yang kita panjatkan. Mungkin saja niatan kita, ya Allah, saya ingin punya mobil misalkan. Saya ingin punya kendaraan, pengen punya motor. Tapi tidak terkabul-kabul sampai detik ini. Nah, mungkin Allah mau menjaga kita dari, mohon maaf, misalkan nauzubillah min dzalik, kecelakaan mungkin. Atau Allah ingin menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Atau mungkin motor ini atau mobil ini mungkin kita pakai untuk pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke tempat-tempat yang baik. Niat kita, ya Allah, saya pengen punya motor supaya saya pakai untuk pergi ke sekolah misalnya.
Tapi mungkin bisa jadi Allah tidak mengabulkan, karena kalau kita dikabulkan bisa jadi motor ini akan kita pakai untuk balapan, ya. Balapan liar, bertaruhan, dan lain sebagainya. Jadi apa? Kalau kita tidak diijabah dalam bentuk sorohatan, langsung diijabah, bisa jadi diganti di akhirat, dan bisa jadi diganti dengan diselamatkan dari mudarat. Diselamatkan dari kejelekan. Nah, maka apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari rangkaian pesan ya ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi, bahwa Al-Quran itu turun ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, turunnya di Lailatul Qadar, turunnya di Syahrul Ramadan. Dan apa? Kalau kita bisa memuliakan bulan Ramadan, memuliakan Lailatul Qadar, ya, insya Allah kita akan merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Fa inni qarib, Allah akan dekat dengan kita. Apa buktinya? Allah insya Allah akan mengijabah doa-doa kebaikan yang kita panjatkan. Dan ingat, di malam Lailatul Qadar itulah tempatnya takdirul umur wal ahkam, tempatnya Allah Subhanahu wa taala menentukan beberapa dari takdir-takdir kebaikan, takdir-takdir kehidupan tiang pelungguh beberapa tahun yang akan datang. Takdir-takdir kehidupan kita, beberapanya akan diputuskan di situ. Nah, mudah-mudahan kita semangat ya menghidupkan 10 malam terakhir niki Bapak Ibu nggih. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga isi 10 malam terakhir niki dengan membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan kebaikan-kebaikan ya. Karena orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, kalau kita merindukan surganya Allah itu sudah biasa nggih. Ada yang tidak mau masuk surga? Pasti tidak ada. Semua kita mau masuk surga. Tapi yang berbeda sekarang, surganya Allah yang merindukan kita. Itu ada 4 golongan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar katanya. Surga itu rindu, kangen sama 4 golongan manusia. Dan yang pertama yang disebutkan adalah talil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita hidupkan 10 malam terakhir ini dengan membaca Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini terkait malam nuzul kita ya di Masjid Hakul Yakin. Oh, Masya Allah, Hakul Yakin. Longserang, nggih. Kalau tidak salah tiang kesempatan kedua di sini, Syekh, betul? Oh, musola di sana satu, nggih. Kesempatan ketiga tiang di sini, dan alhamdulillah tiang bersyukur bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu di sini, dan mudah-mudahan tali silaturahim kita tidak terputus dan berlangsung terus sampai tahun-tahun selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi kita menghidupkan Lailatul Qadar dan 10 malam terakhir. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.